Apa yang unik dalam budaya Minangkabau sabananyo lanjutan 5. Kehadiran agama Islam yang terlambik sehingga Islam hanyalah sebagai sandi adat. Secara harfiah, hal itu bangkali sulit dimengerti. Jaleh itu merupakan falsafah adat yang susah untuk dijangkau. Barangkali kehadiran Islam bagi adat Minangkabau sebagai sandi tak ubahnya sebagai keberadaan sandi rumah, yaitu terletak di bagian bawah membantu dan selalu terinjak di antara kekukuhan dan keangkuhan. Pilar-pilar rumah gadang dari dulu kaum agama seakan jadi seteru bagi kaum adat, seperti contoh pada masa perang Padri. Kaum adat malah minta bantuan Belanda untuk memerangi orang kaum kampungnya sendiri. Baca kaum agama adalah sandi yang belum begitu mengalami kekekuatan rumah gadang, sehingga sampai adat iko cukup sulit mencari pewaris adat yang cakap tentang adat dan ahli tentang agama. Keberadaan LKAM Jaleh diharapkan akan membawa suatu misi bagi perkembangan dan kelestarian adat alam Minangkabau. LKAM adalah wadah berkumpulnya para pewaris adat yang sangat paham akan hidup bernegara dan berbangsa. Maka tidak anehlah kalau payung panji LKAM adalah Indonesia dan bertumpu pada suatu kekuatan politik. Hal itu tentu tidak banyak dimengerti oleh rakyat Badarai. Tapi hamka Allah membacanya dari dulu. Sejauh itu kelompok studi tentang Minangkabau, bukan kurang CMS misalnya, seakan mandul dan barangkali sudah mati. Teritorial adat Minangkabau memang sesuatu yang indah, jaleh dan bahkan kasadonyo. Dan kini kasadonyo telah sirna atau mati dengan dihapusnya konsep nagari sebagai suatu sistem pemerintahan. Tapi sabanannya nagari yang juga adalah sebagai wilayah kesatuan hukum adat indak mati, cuma beransur-ansur punah. Toh fungsinya serba tangguang. Dan barangkali akhirnya mati juga robohnya nagari kami. Dalam Mubes LKAM Kompas 24 bulan 3 tahun 87 diusulkan bahwa nagari dapat dijadikan sebagai suatu kesatuan wilayah ekonomi dan pembangunan. Berarti wilayah eks nagari akan dijadikan sebagai wilayah kerja KUUD atau Lumbuang Pitih misalnya, menjadikan eks nagari sebagai suatu wilayah KUD adalah menarik dan tepat. Tapi penanamaan KUD nagari terasa lucu. KUD nagari dalam kurang koperasi unit desa yang bernama nagari. Lantas kenapa tidak kun saja? Jelas LKM barangkali belum mempunyai konsep perkoperasian semacam kun, koperasi unit nagari. Itu kalau nagari sebagai teritorial administrasi pemerintahan tidak bisa diungkit-ungkit lain. Lantas kenapa bukan keberadaan nagari sebagai wilayah kesatuan adat yang dibahas oleh LKAM? Apa barangkali ini bukan aspek yang harus dikaji oleh LKAM? Masyarakat berubah, bantuan budaya pun seakan
kehilangan identitas. Di Minangkabau terkadang memang masih bisa ditemukan beberapa serpihan peninggalan budaya seperti rumah gadang misalnya. Jale iko sebagai suatu gambaran keterpaksaan atas dalam rangka palape teragak dengan sejuta nostalgia. Namun sejauh itu sudah tidak ada lagi lingkungan yang begitu keras dan utuh mempertahankan dan meneruskan budaya asli Minangkabau. Kemajuan dengan segala tuntutan zaman modern Allah menimbulkan banyak perubahan dalam masyarakat. Banyak yang merasukan ketentuan adat dan atau budaya yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kini. Meskipun begitu, indahlah bijaksana rasanya membiarkan adat mati begitu saja dan menjadikan sebagai barang antik atau benda-benda sejarah. Dan apakah kita tidak pernah memikirkan akan keberadaan suatu kelompok atau lembaga yang mengkaji kepentingan adat untuk adat dan masyarakat. Nah, itulah apa yang unik dalam budaya Minangkabau sebenarnya.